Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Widya dengan NIM 0306212140. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang memahami bidang garapan personalia pendidikan dalam administrasi pendidikan dan bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan. Nah, yang pertama ini ada bidang garapan personalia pendidikan. Ini artinya segenap proses penyiapan, penataan, pembinaan, pengembangan, serta evaluasi sampai penentuan hubungan kerja dengan seluruh tenaga kependidikan di sekolah. Nah, bidang garapan personalia pendidikan ini memiliki tujuan. Nah, yang pertama tujuannya adalah mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kinerja tenaga kependidikan. Dan yang kelima atau yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kemudian bidang garapan personalia pendidikan ini memiliki fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja ini adalah usaha memperoleh tenaga kerja dengan cara mungkin merekrut atau menseleksi tenaga kerja. Jadi bagaimana cara menseleksi tenaga kerja ini untuk dipekerjakan di sekolah tersebut. Kemudian fungsi yang kedua ada pengembangan tenaga kerja. Nah, pengembangan tenaga kerja ini adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan. Jadi memberi pelatihan kepada tenaga kerja agar meningkatkan keterampilannya. Gitu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah kompensasi tenaga kerja. Nah, kompensasi tenaga kerja ini adalah balas jasa berupa gaji, tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah integrasi tenaga kerja. Ini adalah kayak pencocokan kepada tenaga kerja. Kemudian yang kelima ada pemeliharaan tenaga kerja. Ini meningkatkan kemauan pegawai. Gimana caranya meningkatkan supaya tenaga kerja ini mau bekerja dengan baik gitu. Dan yang fungsi yang terakhir itu ada pemutusan hubungan kerja. Nah, itu tadi fungsi dari bidang garapan personalia pendidikan. Kemudian materi yang kedua yaitu bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan. Nah, ini artinya proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, dalam hal ini, kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Jadi dia tidak melenceng kemana-mana gitu kan. Dia harus mengikuti kurikulum agar pembelajaran itu berjalan dengan baik gitu. Kemudian ada unsur-unsur dari bidang garapan kurikulum ini. Nah, yang pertama itu ada organisasi. Nah, organisasi ini meliputi struktur organisasi, tugas dan fungsi yang diberikan setiap individu dalam struktur organisasi itu gitu. Kemudian unsur yang kedua adalah manajemen. Nah, manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi memanage bagaimana kegiatan di sekolah tersebut. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah cara berkomunikasi yang efektif antar guru, antar siswa, dan dan kepada orang tua siswa gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik dari guru, siswa, dan orang tua siswa.
Yang keempat ada tata usaha. Nah, tata usaha ini mencatat keluar masuknya barang dan membuat laporan mengenai keadaan siswa setiap bulannya. Jadi, tata usaha lah yang mengurus tentang keluar masuknya barang dan laporan-laporan tentang siswa gitu. Kemudian unsur yang kelima itu ada kepegawaian. Kepegawaian ini penyebaran tugas dan penilaian terhadap guru. Kemudian ada unsur yang keenam yaitu keuangan. Keuangan ini ya pengelolaan dana dan aset gitu. Jadi mengelola dana bos misalnya. Kemudian yang ketujuh ada fasilitas. Nah, fasilitas ini adalah kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana. Jadi mungkin memantau sarana yang rusak atau bagaimana, atau yang perlu diperbarui gitu kan. Kemudian yang terakhir itu ada humas. Nah, humas ini ya adalah komunikasi dengan masyarakat. Jadi dialah yang mengurus tentang kepada masyarakat kalau ada informasi gitu atau perlu izin ke masyarakat, ini adalah bidang humas yang melakukannya. Dan ini unsurnya juga penting. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.